Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di FAA Channel. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih yang terjadi akun ketika lama gagal bayar. Nah, ini baru-baru ini saya mendapatkan sebuah SMS ataupun sebuah inbox dari akun saya yang sudah lama galbay ya teman-teman. Nah, di akun lama saya ini ada seorang debt collector yang sedang menghubungi saya. Padahal peraturan di OJK ketika kalian gagal selama 3 bulan ataupun bahkan lebih, itu para DC itu sudah tidak bisa menagih kepada nasabahnya ya teman-teman. Di satu kasus seperti saya ini, saya malah ditagih melewati akun pribadi saya di Shopee. Dan tidak hanya itu ya teman-teman, sepertinya akun saya ini disebarluaskan oleh si DC ini dan dijual kepada orang lain karena ada banyak iklan-iklan yang mendm ataupun inbox ke akun Shopee saya ya teman-teman. Nanti saya akan tunjukkan. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu, pinjaman online yang berada di pengawasan OJK itu tidak menjamin data-data kita itu disebarluaskan ya teman-teman. Seperti yang saya alami itu, banyak sekali video ataupun iklan yang masuk. Seperti kasus saya ini, ada iklan banyak sekali yang masuk ke dalam akun Shopee saya. Itu pun menginbox atau SMS ya teman-teman. Jadi ini data saya ini pasti sedang disebarluaskan oleh si DC ataupun dijual kepada orang-orang yang membutuhkan data-data dari nasabah yang gagal bayar. Seperti yang saya prediksi, data-data seperti ini berlaku kepada nasabah yang gagal bayar. Buat kalian yang gagal bayar mohon hati-hati ya, karena dalam pengawasan OJK pun tetap ada DC yang nakal menyebarluaskan akun ataupun data ketika kalian gagal bayar pinjol. Nah teman-teman, sebelum membahas topik yang utama tadi, seperti yang saya bilang di awal video, kali ini saya akan membacakan komentar yang sudah masuk ke dalam akun YouTube saya ataupun kolom komentar di akun YouTube saya ya. Saya akan menjawab pertanyaan sesuai janji saya ketika membuat video YouTube. Saya akan menjawabnya satu persatu, dan bila kalian ada pertanyaan silahkan komen ya teman-teman. Nah, ini pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama dari Raden Bagas 3483. Untuk Shopee, apakah ada DC lapangannya Bang? Dan apakah benar akan datang ke kantor tempat kita kerja? Itu jawabannya hoax ya teman-teman. Tidak ada DC yang datang ke tempat kerja kita. Karena DC itu hanya bersifat mengancam saja dan tidak mungkin kalian didatengin di tempat kerja kalian. Selama saya galbay 5 bulan ataupun bahkan sampai 6 bulan, saya pun belum didatengin DC ke rumah saya. Itu di Shopee ya. Beda dengan pinjol yang lainnya, saya pun tidak tahu. Yang saya ketahui itu DC si Shopee ini hanya bersifat untuk mengancam, mengintimidasi kalian supaya kalian itu mau membayar. Tidak ada ceritanya DC itu datang ke tempat kerja kalian dan tidak ada hubungannya. Bila pun datang, pasti DC itu tidak mempunyai rasa malu sama sekali ya. Karena di tempat bekerja kita hanya untuk bekerja saja dan tidak ada hubungannya kepada si pinjaman yang kita pinjam ini. Dan masalahnya ini sering dijadikan teror oleh kepada nasabah ataupun senjata DC bagi para nasabah untuk menakut-nakuti ya. Nah teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, itu dari pertanyaan Putra Kalimantan S5K. Bang, biasanya telat berapa hari galbay Shopee Pay Later baru dia chat atau SMS Bang? Nah, yang dimaksud dari pertanyaan ini yaitu kapan akan di-chat oleh DC ketika kalian gagal bayar. Nah, seperti pengalaman saya pribadi, saya itu di SMS ataupun di WA 1 minggu setelah saya itu gagal bayar. Bisa saja itu lewat 1 minggu ya, ada yang 2 minggu, 3 minggu.
Seperti yang saya alami, saya itu sudah diperingatkan di aplikasi Shopee ketika mau telat gagal bayar 1 hari ya. Nah, itu dari pihak Shopee, belum dari pihak DC. Setelah kalian diperingatkan dari aplikasi Shopee, nah setelah 1 minggu saya baru di chat lewat WA ataupun nomor saya yang saya masukkan di Shopee, di chat para DC ini segera untuk membayar. Awalnya sih DC ini sopan-sopan saja chatnya, tapi lama-kelamaan dia mengintimidasi ataupun meneror, mengancam ya teman-teman. Nah, buat yang galbay seperti di Bank Kalimantan ini, saya sarankan kuatkan mental, jangan sampai mentalnya jatuh. Itu tidak masalah, asalkan bila kamu sudah punya uang ya bayar, bila tidak punya uang sama sekali ya memang harus galbay. Nah teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan topik yang utama tadi. Nah, kita akan masuk ke akun saya ya teman-teman. Saya akan perlihatkan kepada teman-teman semua supaya kalian itu kedepannya lebih hati-hati, ataupun yang misal mau galbay tetap dipikir-pikir dahulu, jangan sampai kalian menyesal di akhir. Tanpa basa-basi kita akan menuju ke akunnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke akun Shopee saya yang lama ya teman-teman. Kita langsung buka saja seperti apa data-data saya itu dimanfaatkan dan dijadikan buat promo iklan. Ini dia. Nah, seperti yang kalian lihat. Nah, ini bentuk ketika kalian itu datanya dijual ya teman-teman. Ada bentuk SMS dari iklan dari yang tidak dikenal seperti yang kalian lihat. Ini masih di aplikasi Shopee ya, tapi bisa kemungkinan ini juga penipuan. Nah, seperti ini dibatasi. Nah, ini juga dari Allow Notes, kita buka. Nah, ini juga seperti itu dari Shopee ya teman-teman. Kok bisa gitu menginbox saya dan dijadikan untuk iklan. Nah, bagusnya sih perusahaan Shopee ini ketika ada iklan yang masuk seperti ini akan dibatasi, tidak bisa lagi mengirim ke akun saya. Nah, ini juga. Nah, ini malah lebih parah ya, jasa follower Shopee ketika kalian itu live di aplikasi Shopee. Nah, malah ada tawaran seperti ini ya teman-teman, tetap waspada ya. Nah, seperti yang kalian lihat, ini adalah DC nya. Langsung ke akun saya. Dia sudah capek ya untuk WA saya, telepon, dan sekarang ini pindah ke akun Shopee saya, langsung di inbox. Nah, seperti ini. Ini baru-baru ini ya teman-teman, bulan November ini ya. Nah, ini kemarin Jumat, Kamis ini ya. Nah, seperti itulah bentuk seperti itu bentuk akun yang ketika kalian sudah beberapa bulan tidak membayar ataupun galbay selama beberapa bulan, data kalian itu bisa saja dijual oleh si DC ini demi kepentingan untuk melunasi hutang kalian kepada si perusahaan Shopee ini. Tetap waspada dan jangan sampai kalian itu menyesal di akhir. Nah, saya pribadi pun tidak menyesal ya teman-teman, data saya itu disebar seperti yang saya bagikan ke kalian, karena saya itu ditipu, tidak menikmati uang hasil pinjaman online tersebut, ya harus bagaimana. Tetapi jika kalian itu menikmati uang hasil pinjaman online dari Shopee ini, maka saran saya harus membayar
walaupun itu harus ditunda. Tetapi kalian jika menunda pembayaran terlalu lama, maka kalian akan kena denda dari pinjaman online Shopee ini. Memang kejam ya teman-teman, pinjaman online ini memang kejam. Jika kalian itu telat bayar, maka resikonya yaitu memang harus ada dendanya. Nah, sekian video kali ini yang saya bagikan kepada teman-teman. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka, dan komen di kolom komentar. Insya Allah saya akan membahas satu persatu kolom komentar yang sudah masuk ke akun YouTube saya ya teman-teman. Sekian dan terima kasih.